Ahoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Alang Tuah di channel Arbasman TV. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan merisik dan juga meminang. Alhamdulillah di video kali ini kita sudah hadir bersama kita yaitu pegiat budaya Melayu Deli Serdang, Hamparan Perak, yaitu Bapak Aslim Rapina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada Bapak Aidil Mursal. Assalamualaikum Mbak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, lagi sibuk apa nih? Masih dalam kegiatan-kegiatan berbudaya lah ya? Biasa. Biasa apa nih sekarang nih? Ya gini Bah. Mungkin sobat-sobat Tuah di rumah mau lebih mengetahui apa itu yang disebut merisik dan juga meminang. Kalau merisik sendiri itu seperti apa tuh, Bah? Jadi merisik ini adalah merupakan bagian daripada adat dan kebiasaan masyarakat Melayu. Yang memang sebetulnya sampai sekarang harus tetap kita lestarikan. Kalau orang dulu mengatakan zaman dahulu di Kuala Lumpur, anak raja mandi di taman, adat budaya tak boleh luntur walau berganti masa bertukar zaman. Wow. Jadi merisik ini adalah merupakan salah satu langkah dalam membentuk kehidupan rumah tangga dari masyarakat Melayu. Sebenarnya sebelum merisik ini masih ada tahapan-tahapan sebelumnya. Merisik tadi. Kegiatan merisik. Kalau merisik, kalau kita sederhanakan bahasanya zaman sekarang, merisik itu apa kira-kira? Merisik ini PDKT lah. Oh, PDKT. PDKT. Jadi orang dulu tak ada pacaran, tak ada. Oh, tak ada ya. Jadi merisik ini PDKT. Betul apa tidak anak ini masih sendiri? Betul tak ada nenek, tak ada yang punya. Nah, kan begitu. Jadi masyarakat Melayu ini zaman dulu kan antara satu pemuda dengan pemuda yang lainnya tak boleh saling bertemu. Iya. Ya, tabu rasanya. Jadi tidak ada, makanya kalau orang dulu tuh ada istilah apa namanya yang dijodohkan lah, atau mencari jodoh dalam setiap event-event atau kegiatan-kegiatan yang memang mengumpulkan masyarakat. Misalnya ngemping, panen bersama, panen padi, dan lain sebagainya. Nah, jadi situlah kesempatan antara yang laki-laki dengan yang perempuan untuk saling melihat, bertatapan, atau menunjukkan mana yang gadis yang dia suka. Berkenalan lah. Ya. Berkenalan. Ya. Jadi setelah mereka ini jumpa dalam kegiatan mengemping misalnya. Dalam kegiatan mengemping ini biasanya setelah panen, jadi yang anak laki-laki ini biasa mengirik padi, yang perempuan ini biasa membuat emping untuk makanan daripada yang laki-laki ini dalam mengirik padi tersebut, ya kan? Nah, disitulah mereka saling lirik, saling ngapa, segala macam, saling berkenalan. Kalau cocok hatinya, ngelaporlah sama emaknya, duit banyak bawa panen. Disitulah mulai ke tahap merisik. Merisik tadi ya. Artinya kan di zaman dahulu mungkin mayoritas pekerjaan orang-orang zaman dahulu yaitu bertani mungkin ya kan. Disitulah tahap-tahap perkenalan awal seperti itu ya. Kalau dulu ada namanya risik kecil. Risik kecil ini mengawali risikan. Dikirimlah utusan untuk mengetahui seluk-beluk anak ini, siapa orang tuanya, macam mana keturunannya, maya kegiatannya. Artinya bibit-bibit bobotnya dilihat dulu ya. Gitu. Dilihat dulu lah, dirisik-risik. Ada utusan datang, belum nyampe ke maksud nih. Datang aja, dirisik aja. Iya. Oh, maya kabar. Udah besar anak abah no, yang gadis no dulu. Udah, maya apanya genari. Tapi maksud belum disampaikan. Oh, itu risik kecil tadi. Artinya yang merisik kecil tadi bukan yang berkenalan langsung, tetapi mungkin ada keluarganya. Kalau dulu diutus itulah namanya telangkai. Telangkai inilah diutus untuk merisik kecil.
Ya, habis itu barulah kalau memang cocok, oh memang betul. Ada anak gadis Abah nu, belum lagi ada yang punya memang. Kalau cocok hatimu, kita risik besar. Masuklah ke risik besar. Di risik besar inilah mulai disampaikan maya hajat. Mungkin seperti itulah zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Tapi sekarang kan udah terlampau, udah tuh paling tidak. Tapi kita harus tahu rangkaian rentetan daripada adat istiadat itu sampai kepada meminang. Kalau sekarang mungkin karena memang waktu zaman pun sudah mulai berubah. Jadi kegiatan-kegiatan PDKT itu tadi merisik meminang disatu ke dihimpun jadi satu hari supaya mungkin menghemat mempersingkat waktu. Ya. Artinya kalau zaman sekarang kalau boleh awak bahasa pantun tadi kan, kalau digantang 2-3 gantang, kalau disukat 2-3 sukat. Kalau direntang bisa terlalu panjang. Lebih baik disingkatkan seperti itu kan. Karena mungkin di zaman dahulu dan zaman sekarang itu sudah berbeda. Kesibukan orang di zaman sekarang kan sudah mungkin banyak hari-hari sudah bisa bekerjanya dari pagi pulang ke petang. Kalau zaman dahulu kan mungkin sekali menanam nanti 2-3 bulan lagi baru ke ladang lagi kan seperti itu. Kalau di zaman sekarang ini menyikapinya seperti apa dengan kepadatan kesibukan waktu anak-anak muda zaman sekarang? Kalau sekarang, makanya saya bilang tadi, adat itu tidak boleh hilang. Jadi digabunglah dia. Seperti yang disiasati orang sekarang ini, digabungkan jadi satu. Merisik, meminang, ikat janji jadi satu hari dia. Karena memang sudahnya disepakati dari awal-awal. Kita hanya tinggal melaksanakan entertainnya saja. Peran daripada telangkai hari ini. Kalau dulu memang tidak. Telangkai ini dahulu dia memang menjadi perantara, narahubung lah gitu. Menjadi narahubung, menjadi diplomat, wakil daripada keluarga. Dialah yang dikirim, diutus. Karena tabu rasanya kalau orang tua langsung yang menyatakan itu. Kenapa tabu? Malu. Sempat nanti ditolak. Malunya bukan main. Iya, karena zaman dahulu kan nama baik dijaga. Betul. Jadi kalau orang lain tidak ada rasa malu tuh. Artinya sedikit lah, karena tidak banyak orang yang tahu. Jadi peran penghulu telangkai namanya kalau dulu tuh. Penghulu telangkai itu memang besar. Waktu itu untuk menjadi narahubung ketika kita ingin menjalin rumah tangga dengan orang lain, gadis yang diidamkan. Kalau ke Bang Aidil dulu, kira-kira seperti yang dijelaskan Bang Aslim tadi, di zaman sekarang kan kebanyakan disingkatkan seperti itu. Kira-kira dalam resam adatnya tadi itu ada nggak yang tertinggal atau dikurangi seperti itu? Sebenarnya sedikit pun tidak ada yang tertinggal. Hanya metode saja yang membuat seperti itu. Pada masa itu, seperti dahulu itu kalau kita merisik tadi yang diawali dengan kegiatan-kegiatan di kampung tersebut, mungkin masa panen, ya kan? Disitulah perkenalan. Tapi sekarang ini, pada zaman sekarang ini, karena perkembangan zaman tadi. Di Facebook? Ya, di Facebook. Main Facebook aja sekarang Facebook. Ya. Kalau nggak Facebook, Instagram. Kemudian ketemu dia di suatu tempat, mungkin suatu fakultas, suatu pekerjaan, udah tidak payah lagi. Seperti itulah. Jadi pada masa itu memang mengirik padi, menganyam padi. Tapi pada saat sekarang ini, ya seperti tadi, karena zaman tadi bisa dibilang ke Facebook, nah, ya kan? Bisa juga perkenalan sewaktu masa kuliah bersama, bekerja bersama. Tapi boleh nggak dikatakan kalau umpamanya di zaman sekarang itu mempermudah tugas telangkai? Karena sudah kenal duluan di Facebook tadi kan, gitu kan? Gimana kira-kira? Jadi kalau untuk itu memang peran telangkai ini bergeser dia. Bergeser. Makanya telangkai sekarang ini orang kan konotasinya sudah lain. Telangkai itu orang tuh tukang pantun. Tukang pantun, membawakan acara, memandu acara. Begitu jadi tugas sekarang. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Tapi kalau sebetulnya telangkai itu apa tuh? Telangkai itu dulu sebetulnya menjadi narahubung. Penghubung antara, itu tadi, hajat kita. Tapi saat sekarang itu, telangkai ini sekarang, ya seperti tadi. Hanya seperti pembawa acara. Bukan seperti penyambung lidah. Saat sekarang.
Kalau sekarang ya. Ntar sekarang ini seperti itu yang terjadi. Ya, karena memang seperti yang saya bilang di awal tadi, karena sekarang ini kan tinggal unsur entertainnya lagi, supaya adat itu tidak hilang, diikutilah acara adat itu. Jadi sedapat mungkin, walaupun kita mengurusi masalah entertainnya saja, tapi adat istiadat resamnya itu tak boleh tinggal. Artinya misalnya tetap dibawa dalam kegiatan berisi meminang itu tadi, biarpun itu disatukan, tapi kita bedakan ini apa? Tepak merisik lain, tepak meminang lain, kan begitu. Jadi dalam merisik meminang itu biasanya kan ada tepak menjadi perantara. Nah, ini seperti ini ya. Tepak nih. Jadi kalau tepak merisik itu lain dia. Oh, ada juga tepak merisik. Ada. Berarti di dalam merisik itu ada juga perlengkapan adatnya di situ. Ada. Tapi tepak berisi itu, dalam penyorongan tepak berisi itu juga harus kita ketahui. Kalaulah seandainya perisi itu belum jelas tentang tepak perisi, itu belum bisa terima. Nah, begitulah. Isi di dalamnya, apanya? Tepak tersebut. Kenyataan. Kalau pada masa itu, semua itu kan memang harus tahu bebek bobotnya tadi. Iya. Pada masa itu. Nah, pengungkapan kata itu melalui tepak. Apakah betul yang kurisi ini anak sepolan bin sepolan? Melalui tepak. Jadi gini. Orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Iya. Bisa satu rumah kan 4-5 anak gadis. Jadi kita datang merisi. Kita seorang ke tepak merisi sama yang kami nak merisi anakmu. Belum jelas nih anak yang mana. Anaknya itu ada banyak. Ada 4, ada 5. Ada mungkin saudaranya, keponakan, ada juga andungnya mungkin tinggal di Sion. Ya kan? Macam bentuk anak nih. Macam-macam bentuknya. Makanya harus dijelaskan. Barulah tepak risi ini boleh diterima, bisa dimakan. Seperti itu. Harus dijelaskan dulu secara rinci siapa yang tidak dirisi ini. Gitu ya. Jangan kata orang belajar kapal ke Indragiri batang padi diikat-ikat. Jangan sampai terjadi nanti ditembak anak makcik yang dapat. Harus jelas dia. Baru kita masuki ya seperti yang dibilang tadi, langsung meminang. Berarti kalau sudah selesai merisi anak yang mau dituju. Itu jarak waktunya ada berjarak. Kalau dulu berjarak. Berjarak ya. Kalau dulu berjarak. Berapa lama jaraknya tuh kira-kira? Tergantung. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung. Tapi biasanya setelah merisi itu, mereka akan membuat janji di situ kapan datang lagi. Untuk meminang. Habis meminang, berjarak lagi. Untuk pelaksanaan akad nikah. Habis akad nikah, biasanya juga berjarak lagi. Makanya dulu ada istilah namanya nikah gantung. Maksudnya nikah gantung gimana? Nikah gantung dia ini nikah pasti tidak musim panen. Cuma ada kenduri. Kendurinya nanti pas panen. Tapi udah dinikahkan? Udah nikah. Makanya nikah gantung. Dan tidak boleh artinya bersatu. Udah nikah tapi digantung. Digantung. Tidak boleh bersatu. Itu gimana tuh? Nah, itulah dia tuh. Kok jadi bingung ya jadinya? Enggak, maksudnya artinya di dalam adat. Di dalam adat Melayu ya, khususnya ya. Jadi nikah gantung, umpamanya nikahnya di bulan Maret. Musim panen di bulan Juni umpamanya gitu. Digantung selama 3 bulan gitu. Tidak boleh satu rumah. Sebetulnya bukan tidak boleh. Ya, karena agama memang membolehkan sudah kan begitu. Ada pandangan daripada masyarakat Melayu nih. Dia kalau memang nanti sudah bercampur, sudah melakukan hubungan suami istri misalnya, nanti ketika dia naik ke pelaminan, auranya sudah hilang. Ya. Jadi itulah yang dijaga. Makanya dibuat nikah gantung. Berarti itu termasuk resam juga itu ya? Termasuk resam tadi. Kemudian, kan udah tinggal udah tuh. Karena Maret ke Juli, di situ kan ada perjanjian di antara 2 keluarga. Makanya tidak boleh mereka itu mengingkari janji di antara 2 ini. Tadi itulah juga termasuk di dalam resam tadi. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi diraikanlah, diumumkan kepada masyarakat, jiran tetangga, kaum kerabat. Nih anak aku udah kawin, udah nikah. Jadi kalau jalan pun dia nanti berdua di luar, orang tidak lagi tak apa-apa. pandang fitnah. Itunya tujuannya. Betul. Jadi mengelakkan fitnah orang di luar lah. Makanya dipestakan.
Karena zaman dahulu nggak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah bonceng-boncengan. Iya. Di Facebook Kalau 1 jam, udah yuk jumpa ya deh. Kalau zaman dulu mungkin jumpa aja pun mungkin geletar. Iya, makanya keluar lagu Rintihan Teruna Pagar Adat Oh tuh. iya, betul. Iya. Ketika kecil bermain-main bersama boleh lah. Boleh. Tapi ketika dewasa tak boleh karena akil balik udah ya. Udah ada Pagar sama adat. Betul. Berarti itu ya arti Rintihan Teruna Itulah itu ya. dia. Iya. Banyak ungkapan-ungkapan atau peristiwa Melayu ini ungkapan itu dilakukan ke nyanyian laguan. Iya. Macam cinta dulu-dulu, cinta sekarang-sekarang. Betul. Kan seperti itu kan. Oh, makanya ada lagunya merisik-risik bertanya-tanya. Anak siapa, mak siapa. Oh, itulah namanya merisik ya. Itulah merisik. Oh, berarti memang adat dari kebiasaan orang dulu itu diungkapkan dengan lagu ya. Jadi supaya orang mengetahui di zaman-zaman berikutnya seperti itu ya. Zaman dulu memang ditanya dulu. Bibit bobotnya tadi. Anak siapa? Keturunan baik-baik apa tidak gitu ya. Oke, kalau masalah merisik seperti itu ya, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Jadi tidak seperti sekarang mungkin udah disingkat. Kalau zaman dahulu itu mungkin panjang rentang waktunya ya. Mungkin bisa sampai 3 bulan ataupun 6 bulan. Itu proses merisik aja tuh mungkin ya. Karena menantikan waktu panen tadi kan, kan gitu kan. Jadi setelah merisik, masuklah proses meminang. Jadi kalau Manjat pinang sama dulu. jadi kalau macam sekarang bukan uang kasih sayang lagi, ada yang bilang uang angus lagi. Uang angus tak laku lagi. Kosong uang Kosong. Udah hangus. Udah terbakar. Uang kasih sayang. Lihat tadi. Kalau tidak ada, woi jangan tawang lagi. Modal pesan gini, modal 3 juta. Ada Kawin lari tadi. ada menyerah. Habis tadi. Larilah orang tuh. Kemana ya kan? Bukan sambil kawin sambil lari. Iya.